Rabbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim kaum ibu as-sa'adah al-mukarramah, Majelis Taklim as-sa'adah al-mukarramah Ibu Syarfiah, Ibu Syarfiah apa Ibu Syarfiah? Ibu Syarfiah. Ibu Syarfiah bersama keluarga besar al-mukarram Bapak Ustadz Mujib, putra, putri, menantu dan cucu almarhumah, insyaallah mudah-mudahan almarhumah Ustazah Marhani dalam alam kubur sana, insyaallah mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min jannah, diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, dan waladun salihnya. Mudah-mudahan pahalanya mengalir ke alam kuburnya sehingga semakin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga semua yang masih hidup insya Allah senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita ada guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Ruqyah, pengurus, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Alhamdulillah, walaupun ada dua kelompok tidak bersama-sama kita, tapi memang sekarang ini Majelis Taklim alhamdulillah bukan pas digantikan ya, pergantian generasi di sana dari sana sini, itu jamaahnya alhamdulillah tidak berkurang, malah bertambah. Jadi anak-anak tuh malah lebih pinter ngerangkulnya. Makanya kalau yang Majelis Taklim ya orang tua udah nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ibu-ibu, kita pada hari ini bisa bersama-sama dalam Majelis Taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki yang dilangkahkan dari rumah sampai Majelis Taklim ini merupakan hasanah, nilai kebaikan yang akan Allah berikan pahalanya. Duduk di sini berzikir, insya Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah akan menenteramkan hati kita. Belajarnya kita, mudah-mudahan Allah berikan terang hati kita, cerdaskan akal pikiran kita. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pulang kita nanti mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu maafin, ini kita belum juga dibeliin ya. Biarin aja deh ya, dengerin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Ini ibu-ibu kita Syahul Afrah. Bahasannya di depannya akidah, di tengahnya masalah fikih. Fikihnya khusus masalah sholat. Rentetan sholat awalnya bersuci. Bersuci itu ada wudhu, ada istinja dulu ya saudara Ruqyah ya. Istinja, wudhu, mandi, sholat. Ini dia isinya. Ibu dengerin aja dulu ya. Sekarang ibu-ibu bahasannya adalah bab zajru tarikis sholat.
bab sanksi hukuman buat orang yang meninggalkan sholat. Bab sanksi hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ini bab pada menyatakan menakut-nakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Ketahui olehmu, hai saudaraku, diberi paham akan kami oleh Allah Ta'ala dan akan kamu pada agama bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu bagi agama, maka mereka yang mendirikan sembahyang maka saya telah mendirikan akan agama. Nah, ibu hafal ya hadisnya? Hah? Indonesia? Ayat Tamil Gofilin, ayat Sadul Anam. Oh, ini tulisannya Arab. Ini insya Allah dipahami karena bahasa Indonesia. Cuman hurufnya lebih kecil dari yang kemarin. Kemarin hurufnya dada gedean. Ini lebih kecil lagi. Ini kecil banget tuh. Ya. Kalau manhajul istiqomah kemarin yang udah kita selesai itu gede. Ibu kelihatan. Ini juga kelihatan nanti ibu. Ya. Saya aja yang tua bisa ngelihat. Ya, apalagi ibu yang muda ya. Yang tua. Masih 17 tahun semua. Oh, ini 17 tahun semua adanya. 17 tahun semua. Iya. Jadi ibu-ibu kita udah paham betul yang namanya sholat itu adalah tiang agama. Ya, as-sholatu imaduddin. Tuh, hafal ibu-ibu. Ya, anak TK tuh diajarin tuh. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Gitu katanya. Ya, pakai apa? Pakai peraga. Sholat itu adalah tiang agama. Bu, rumah kalau nggak ada tiang-tiangnya kira-kira cepat roboh nggak? Cepat. Ya Allah, itu kemarin rumah saya yang di Lestari atas si Batak itu ya, ibu-ibu. Ya Allah, Pak Haji bagusnya kagak roboh rumahnya. Agak pakai gituan tuh Saudara Rukia. Yang di sini ada apa? Yang di sini di bawah di atas. Yang di rumah saya nih, yang baru saya pindah kemarin. Jadi dia tukang bangun rumahnya agak makin gituan tuh. Pakai sumber beton jadi itu. Jadi ibu-ibu, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaha. Faqad hadabaddin. Aqoma tadi yang tadi ya. Faman as-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh pada hakikatnya dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia pada hakikatnya sedang menghancurkan agama. Jadi ibu-ibu, kita dilihat dari sholatnya dalam beragama Islam. Sholat itu adalah kontak hubungan kita kepada Allah. Ya Bu ya, jadi sholat itu adalah kontak hubungan kita kepada Allah yang paling dekat. Jadi pada saat itu kita kayaknya lagi bercengkrama sama Allah dalam sholat kita. Apalagi ibu-ibu waktu sujud itu Bu. Makanya dianjurkan ibu-ibu waktu sujud itu minimal dalam sujud terakhir biar lamaan. Ya biar lamaan, tapi jangan pakai bahasa Indonesia ya. Agak boleh sholat dalam sholat sujud nggak boleh berbahasa Indonesia dalam setiap kelakuan kita dalam sholat memang nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Jangan mentang-mentang ibu lagi banyak keperluannya, banyak hajatnya, saya pengen minta. Dalam sholat, dalam sujud adalah tempat yang paling dekat kita kepada Allah, makanya saya mau mintanya dalam sholat pakai bahasa Indonesia agak sah. Ya Bu ya. Nanti kalau mau minta
Bangun dulu. Assalamualaikum, at-tahiyat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru sujud lagi. Minta deh, gitu ya. Kalau emang mau ibu-ibu. Tapi itu udah di luar sholat. Kalau di luar sholat bahasa Indonesia silahkan. Jadi barang siapa? Jadi yang namanya sholat itu adalah tiang agama. Maka mereka yang mendirikan sembahyang, maka sanya telah mendirikan ia akan agama. Dan mereka yang meninggalkan sembahyang, maka sanya telah meroboh ia akan agama. Dan bahwasanya daripada sebesar-besar bala dan terlebih keji daripada segala yang keji dan terlebih aib daripada segala yang aib itu, bermudah-mudah seorang dengan sembahyang, meremehkan sembahyang. Jadi perbuatan yang paling keji, perbuatan yang paling tercela, aib itu kan celak ya Bu, aib. Itu bahasa Arab di Indonesia kan ya. Man sataro uyuba akhihi satarawah uyuba nafsihi. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aib dirinya. Ibu, kita ini manusia banyakkan jeleknya. Iya. Yang namanya yang jelek-jelek pasti kita tutupin ya. Supaya apa? Supaya jangan ketahuan orang. Kalau sampai ketahuan orang, malu banget. Bukan cuma kita, orang lain juga begitu. Malu banget kalau sampai rahasia kejelekannya ketahuan orang, malu banget. Nah, kalau kita pandai-pandai menutupi aib saudara kita, insya Allah nanti aib kita ditutupin sama Allah. Amin. Ih, malu banget ya kalau kita ketahuan Aib kita ya. aib kita. Ya Allah Bu, ini jelek banget Bu. Ya tapi ditutupin sama Allah. Fisik juga ibu-ibu. Baju kan yang bikin cakep kita. Ya. Coba deh ibu telanjang bulat. Tuyul. Jelek ya. Jelek. Lipat-lipatannya udah agak jelas. Iya. Ya. Lipat-lipatannya udah nggak jelas. Nanti lipatan di sini. Itulah ibu-ibu ya. Pengaruh zaman, pengaruh masa ya. Pengaruh masa. Coba kalau kita melihat anak bayi, cakep ya, mulus gitu, wangi, karena belum makan apa-apa, ya kan? Jadi benar-benar ya Allah, suci tuh dia, bukan sekedar suci dari dosa. Mana ada ya anak kecil itu bau, nggak ada. Wangi. Walaupun nggak diurusin sama bapaknya, wangi. Lama-lama banyak makan, banyak gerak, bau deh. Baunya macem-macem ya Bu ya. Lain orang, lain baunya. Bahkan sampai-sampai walaupun orang yang kagak ngeliat, kemana nih baunya bau dia nih, gitu ya. Jadi ibu-ibu, sekeji-kejinya orang, sejelek-jeleknya orang, seaib-aibnya orang adalah orang yang meremehkan sholat. Nanti kalau lagi hidang, ngerti nggak hidang? Kalau lagi sadar, kalau lagi bener sholat. Kalau lagi kagak bener, ada sholat. Lagi sableng, telepon gitu ya. Iya, nanti sholatnya dintar-ntarin mulu. Segitu masih sholat, dianggap keji. Apalagi yang kagak sholat dah tuh. Ini lagi ngomongin orang yang meremehkan sholat. Berarti kan ibu-ibu dia sholat, tapi sholatnya entar ya.
tanggung. HP-nya ayo, ya Allah, itu jahat, jahat juga. Udah tahu tuh HP jahat ya, tapi ya dideketin lagi. Ya, jadi ibu-ibu ya Allah, seaib-aibnya, sejelek-jeleknya, sekeji-kejinya orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang, meremehkan sembahyang maksudnya, dan menghilangkan Jumat dan berjamaah. Ya, tuh yang meremehkan sholat. Sampai yang seminggu sekali juga ditinggal. Ya, yaitu hari Jumat. Dan berjamaah. Jadi ibu-ibu kalau orang laki ditandain dia itu beriman dan soleh kalau dia kelihatan ada di musola atau di masjid. Kalau sholat kasihan juga ya orang laki ya. Kalau orang perempuan ibu-ibu dianjurin sholat jamaah enggak juga, enggak. Tapi ini orang laki dianjurin sholat berjamaah. Kalau kita lihat ibu-ibu, kalau kita dalam bepergian tuh Bu kan suka mampir ya, suka mampir di musola. Itu kalau karena memang mereka mah disyariatin ya, jadi fitrahnya tuh muncul. Nggak ada tuh orang laki mau numpang sembahyang dimanapun, mau pom bensin, mau musola, mau masjid. Kalau udah masuk ke dalam masjid pasti deh. Kalau misalnya ada 3 orang, ada 2 orang berjamaah dia. Iya. Kalau kita perempuan ya masing-masing aja. Iya emang. Ya. Padahal anak teman. Iya. Akhirnya main jorok-jorokan deh. Bukan Allah duluan, bukan. Udah bisa dulu aja yang jadi imam. Ya udah, nggak usah ada aja yang jadi imam. Ya udah deh masing-masing aja. Akhirnya begitu. Iya emang. Lebih milih masing-masing dibanding berjamaah. Iya. Padahal kan tetap aja nilainya dapat 27 derajat. Ya, itu jadi karena memang perempuan itu nggak disyariatkan berjamaah, akhirnya dalam situasi kayak begitu tuh cakep tuh orang laki. Ya, orang laki tuh cakep ya Allah. Ya udah ikut aja iya. Kalau kita ibu-ibu banyak yang banyak lah gitu ya. Nah sholat masing-masing aja, nggak berjamaah. Ya, ya Allah itu perempuan kayak begitu ya modelnya ya. Yang telah diangkat oleh Allah dengan dia akan segala derajat. Jadi dengan sholat berjamaah, dengan sholat Jumat, maka diangkat derajatnya oleh Allah dan diampuni oleh Allah dengan dia akan segala kejahatan dan dosa. Jadi ibu-ibu, dengan kita sholat diangkat derajat kita, diampuni dosa kita. Makanya ibu-ibu kalau orang yang sholat insya Allah nggak punya dosa. Kenapa ibu-ibu? Karena dengan sholat penghapus dosa. Ya, jadi ibu-ibu antara zohor ke asar itu menghapus dosa. Zohor menghapus dosa antara subuh ke zohor. Sholat asar menghapus dosa antara zohor dan asar. Terus kayak begitu. Kemudian ibu-ibu ada mingguannya. Ternyata mingguannya Senin Kemis. Penghapus dosanya itu. Makanya Nabi puasanya Senin Kemis. Minggu hariannya itu 5 kali dalam sholat. Mingguannya ada sholat Jumat. Kemudian al-Jumu'atu ila Jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat adalah penghapus dosa bagi keduanya. Dalam kitab yang lain ibu-ibu, hari Senin Kemis itu adalah 2 hari penghapus dosa, 2 hari di mana Allah mengampuni. Ini sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, subhanallah Bu, tidak dibiarkan umatnya Nabi Muhammad itu punya dosa. Setiap amal solehnya Allah bikin amal solehnya itu penghapus dosa. Karena ibu-ibu kalau dosa itu berat.
Dosa itu membuat kita menjadi sengsara hidup dunia maupun akhirat. Jadi tidak dibiarkan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad untuk menanggung dosa. Makanya setiap amal soleh, amal ibadah jadi penghapus dosa dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai kapan Bu? Allah tunggu pertobatan kita. Dia kagak sholat perharinya, minggunya kagak sholat, kagak pernah istighfar, nggak pernah tobat. Sampai kapan Ibu? Ditunggu sama Allah. Sampai ibu-ibu malam yugargir, sampai napas belum sampai tenggorokan. Makanya di sini lama Ibu. Di sini cepet dinginnya. Kaki cepet dingin, ya Allah udah dingin nih. Nah ini cepet dingin nih, ya terus aja. Nanti di sini nih, di sini lama nih, ya lama di sini nih. Jadi di sini ini ditungguin nih. Pas udah di sini tuh, ya Allah. Udah deh tuh, kalau udah ngorok, udah nggak bisa ngomong, udah keluh. Terus ibu-ibu kesempatan sampai hari kiamat. Dia masih, ternyata ada manusia nanti menjelang hari kiamat. Kapan ibu-ibu pintu tobat itu ditutup? Jadi ibu-ibu, pintu tobat itu kayak gerbang gitu, ya gerbang yang akhirnya nanti ada saatnya di mana pintu gerbang itu ditutup. Kapan itu? Kan nanti ibu-ibu manusia hari kiamat kan masih tetap ada yang hidup. Kita mah udah mati ya Bu ya. Kita mah udah mati sekarang, udah lemah. Iya, tinggal nungguin matinya kita mah. Kalau yang muda-muda nih, ya. Tapi yang muda-muda juga kayaknya nggak ngalamin. Nah, ya, Kapan ibu-ibu? Kapan ibu-ibu? Nanti pas giliran matahari terbit dari arah barat. Ya. Matahari terbit dari arah mana sekarang? Timur. Makanya kita habis sholat isyraq itu bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yauma afiyatan wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Ya. Dan telah datang hari ini matahari muncul dari tempat terbitnya. Tempat terbitnya dari mana? Timur. Kenapa ibu-ibu? Karena ada harapan kita masih bisa bertobat. Tapi nanti kalau matahari sudah terbit dari arah barat, innalillahi dah tuh Bu. Ya, innalillahinya apa? Udah pintu taubat udah ditutup. Kiamat bukan? Itu memang udah kiamat kubro tuh. Tapi belum, masih ada kehidupan. Ya. Masih ada ibu-ibu nanti tuh Bu yang namanya orang berzina, agak malu-malu kayak kebo. Ya, kayak kambing itu pada bersetubuh di jalanan. Kucing ibu-ibu dilihatin sama kita malu kagak? Malu. Kagak. Kita yang malu. Iya. Berarti udah kayak binatang ya? Udah kayak binatang di tengah-tengah jalan. Tuh kayak begitu ibu-ibu. Jadi bukan nggak ada lagi manusia, bukan. Tetap manusia. Jadi manusia yang paling malang gitu Bu, adalah manusia yang mengalami hari kiamat. Kenapa ibu-ibu? Akidahnya udah, ya, jangan sampai keturunan kita. Ya, kalau kita kan dibilang Ruqyah kita mah udah dekat mati. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum afiyatan wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allah maj'al khair Allah maj'alha hadza yaum. Itu doa isyraq. Iya. Jadi doa setengah 7 jam 6 lewat seperempat sebelum duha ya. Jadi pas giliran kita alhamdulillah matahari terbitnya ternyata dari arah timur. Itu satu karunia dari Allah. Nanti menjelang ibu-ibu matahari terbit dari arah barat, itu matahari tidak diizinkan oleh Allah untuk terbit. Bangsa 37 hari.
Gelap. 3 hari atau 7 hari. Gelap ibu-ibu yang terbiasa ada di musola, ada di masjid, dia berzikir, dia sholat berjamaah subuh, nungguin isyraq, kok lama amat ini isyraq, ya, matahari kok kagak muncul-muncul, apa gerhana, apa-apa gitu. Ibu kan kalau pagi-pagi nggak muncul-muncul ya salah-salah gerhana nih gitu kan ya. Iya. Mendung aja Mendung, bawaan iya. ini kok nggak terbit-terbit Terang-terang. gitu ya. Tapi sampai siang gitu, lama banget gitu. Udah deh. Kalau orang tahu berita ini, udah ibu-ibu heboh deh tubuh manusia pada saat itu. Lari-lari ke sana kemari minta pengampunan kepada Allah karena apa? Karena sebentar lagi Iya, Bu. pintu gerbang pertobatan Ditutup. udah bakalan ditutup. Udah penuh nih, Bu. Musola masjid penuh. Sama orang yang pada sadar, yang kagak sadar mah udah aja ayang-ayangan main. Gitu, ya. Tapi kalau yang sadar, maka jadi kasih tahu sekarang. Jadi nanti ibu-ibu kalau kapan-kapan kita menyaksikan matahari di pagi hari tidak muncul, salah-salah kiamat gitu ya. Kalau sekarang belum. Kalau nanti nggak muncul-muncul itu namanya gerhana. Jadi walaupun kiamat itu ibu-ibu kita tidak tahu kapan waktunya, tapi udah dikasih tahu tuh alamat-alamatnya. Untuk apa alamat-alamatnya dikasih tahu sama Allah? Supaya kita waspada, hati-hati, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kalau udah mau deket mati, duit kita yang dideposit 10 juta. Kan kelihatan tuh, Bu. Dan itu kan 10 juta ya. Ya Allah, sombong banget 10 juta. Itu kan udah kelihatan tuh, Bu. Surga neraka di mata kita. Nanti dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke kanan. Itu gambaran pemandangan surga. Terus dikasih tuh, itu mau orang beriman, mau orang soleh, mau orang kafir, dikasih tahu. Bagaimana nikmatnya surga, bagaimana sengsaranya orang yang di neraka karena memang sangat pedihnya neraka, dikasih tahu. Kemudian ada kesadaran dalam diri kita, amalin tuh, sedekahin tuh uang yang 10 juta, kagak laku. Bukan, pas giliran kita mau meninggal. Lah saya mah kalau dikasih nggak mau. Iya. Sedekain ya. Sedekahin. Nggak laku tapi. Udah nggak laku. Udah itu udah punya ahli waris. Udah punya ahli waris itu. Kalau kayak begitu. Bukan buat kita lagi yang mau meninggal gitu. Udah nggak ada amal. Udah nggak ada pahalanya. Ya udah bagian ahli waris. Dan terlebih aib daripada segala yang aib-aib itu, bermudah-mudah seorang, sholat Jumat ya tadi ya, terus dengan dia dan akan segala kejahatan dan dosa, dan berbuat ibadah dengan dia ahli bumi dan ahli 7 petala langit, dan tiada meninggalkan sembah. Kelamaan sini ceritanya, jadi kemana nih ya? Ampuni Allah dengan dia akan segala kejahatan. Oh iya, jadi dengan sholat maka kesalahan kita, dosa kita diampuni. Berbuat ibadah dengan dia ahli bumi dan ahli 7 petala langit, dan tiada meninggalkan sembahyang dan permain-main akan dia oleh dunianya, melainkan mereka yang telah terdahulu celakanya pada azali. Dan besarlah siksanya dan rugi jual belinya dan panjang menyesalnya, maka mereka yang meninggalkan sembahyang dimurkai oleh Allah akan dia, dan mati ia atas ketindakan Islam. Neraka jahim itu tempat kediamannya, dan neraka hawiyah tempat berbalik-baliknya, dan tempatnya dan laknat akan dia daripada Allah Ta'ala, yakni dijauhkan daripada rahmatnya. Jadi ibu-ibu yang ibadah kepada Allah itu bukan cuma kita, seluruh penduduk ahli bumi dan ahli langit
itu semuanya ibadah kepada Allah. Bu, itu daun-daunan kira-kira ibadah nggak? Ibadah. Bertasbih itu, berzikir itu. Batu-batuan yang ada di atas jatuh ke ibu kan, kalau yang di atas jatuh ke bawah ya. Itu ibu-ibu, batu besar jatuh ke tanah, dia sedang sujud kepada Allah. Itu batu, bukan manusia yang enggak dikasih akal. Dedaunan ibu-ibu, makanya ibu-ibu ada kebacaannya kalau kita gunting pohon kan, kalau lagi terlalu rimbun ya, diguntingin gitu ya, dirapiin. Malah katanya kalau kita punya pohon pengen cepat berbuah daunnya, biar dicabut-cabutin ya cabang-cabangnya gitu, daunnya biar dipetikin, bukan dicabut-cabutin kayak begitu kan ya. Itu suruh apa, kalau kita lagi nebang pohon, suruh banyak baca la ilaha illallah wa la ilaha illallah baca banyak-banyak tasbih. Kenapa? Karena sebentar lagi sudah tidak ada lagi tasbih dari dia. Jadi semakin rimbun itu pohon dengan dedaunan, semakin tasbihnya banyak. Kalau ulama-ulama zaman dulu itu, ibu-ibu malah pada mau nebang-nebangin pohon. Karena apa? Karena di rumahnya dia bakalan ada yang bertasbih. Kalau manusia, ibu-ibu ada batas capeknya bertasbih ya. Tapi kalau dedaunan, tumbuh-tumbuhan enggak. Binatang bertasbih, semua penduduk bumi bertasbih. Penduduk langit, siapa penduduk langit ibu-ibu? Bintang, bulan, meteor, malaikat, semua bertasbih. Kenapa sampai meninggalkan sembahyang? Karena adanya permain-mainan dunia. Karena kita dimain-mainin dunia. Melainkan mereka yang telah terdahulu celakanya pada azali. Bu, apa itu alam azali? Alam azali itu, Bu, adalah alam di mana Allah baru sendirian. Belum ada yang diciptain. Itu namanya alam azali. Allah itu kan al-awwal wal akhir, zahir wa batin, itu kan ya. Al-awwal, terdahulu, pertama-tama, tidak ada yang mendahului. Sebelum Allah ada nggak? Ada nggak zat sebelum adanya Allah? Nggak ada. Allah yang paling pertama. Nanti ibu-ibu setelah semuanya mati, cuman tinggal Allah saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuman tinggal Allah. Iya. Jadi ibu-ibu nanti nih, kalau dalam ilmu akidah, kita nanti insya Allah mudah-mudahan maksudnya masuk surga ya Bu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan masuk surga. Khalidina fiha abada. Orang kafir dalam neraka, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi selama-lamanya itu ada batas waktunya. Tidak selama-lamanya terus. Nanti akhirnya habis begitu aja. Itu adalah ahli akidah meyakini bahwa alam ini bakalan nanti tiada setelah lama banget, seperti halnya dulu waktu Allah belum ciptakan makhluknya. Bu, pertama-tama yang diciptakan oleh Allah apaan? Langit dan bumi. Nabi Adam belakangan. Iya. Jadi ibu-ibu, langit dan bumi dulu Allah ciptain. Kemudian yang menghiasi langit, ya, apaan itu yang menghiasi langit? Bintang segala macam, ya, malaikat diciptakan oleh Allah. Kemudian bumi udah semuanya diciptain, lautan, sungai, binatang, tanam-tanaman, pohon-pohonan. Nah, udah semuanya tersedia, rapi. Baru Allah ciptakan Nabi Adam. Itu kayak ibu mau pindah, ya? Apa ibu duluan
yang masuk ke dalam rumah. Perabot. Bangun dulu itu rumah. Iya. Tempatnya dulu Iya, ya. bangun dulu tuh rumah. Apa pas giliran udah dibangun ibu langsung masuk? Kagak. Iya. Ya. Walaupun minimal ibu-ibu beli kasur, Iya. belum punya dipan, beli kasur dulu, beli lemari buat tempatin Pakaian. pakaian. Belum punya lemari, belum ada duitnya. Iya. Punya koper nggak? Punya, udah itu yang namanya tempat pakaian di koper. Kayak begitu deh Bu, kita dulu kayak begitu. Ya Allah, ibu-ibu saya tinggal di sono, di Lesari, tinggal di Kenanga, sama kayak begitu. Pokoknya yang penting itu bangunan udah berdiri, belum dicat. Baru kamar doang, satu kamar. Diaci, dicat, dirapiin, baru masuk. Yang sisa-sisanya belakangan. Nyambil ya. Sambil ya, yang penting udah jadi rumah. Nanti baru dia diaci, pelan-pelan punya duit kumpulin, ngaci. Nanti udah ngaci, cat. Iya. Ya Bu ya. Bagusnya waktu pindah kemari udah dibeliin. Makanya orang Kalisari enak itu ibu-ibu. Pas giliran nikah udah punya Rumah. bukan punya rumah, Ah. punya tempat tidur. Oh iya. Tempat tidur. Bupet mah belum. Kan bawaannya kan cuman apaan? Tempat tidur, lemari, Meja rias. Udah 3 doang. Itu, Dulu sekarang dengan Sekarang dibuntel ya. Ibu-ibu ada enggak, sadar dia. Sebetulnya ada hikmahnya. Ada hikmahnya ibu-ibu coba kalau misalnya kita dibawain duit jam aja 70 juta. Iya. belum kasih apa. Mana ya? Belum dikasih apa-apa. Ibu-ibu enggak 7, misalnya berapa ratus juta kali gitu. Iya. Itu nanti kita mau belinya rada-rada mikir. Tapi Rada-rada kalau udah dibeliin mau jelek kayak mau cakep kayak Udah dia udah ada. punya Iya. gitu. Kayak dulu ibu-ibu kita pengantin banyakan kadonya Bu. Iya, Mak. Kado apa yang kagak ada? Piring punya, sendok punya, panci punya, panci dari yang kecil-kecil sampai gede punya. Kamu dibawain. Sekarang coba pengantin punya apa? Kagak punya apa-apa. Kayaknya dia duit ya. Duitnya paling berapa duit? Masuk ke rekening gitu langsung. Oh, masuk rekening. Sekarang kan pada Iya. begitu, pada Jadi, ada nomor itu. Sekarang ada undangan gitu. Iya. Tidak mengurangi Rasa hormat. rasa hormat apa ya? Tidak menerima cindera mata. Orang mau ngasih apa kek? Bukan maksudnya, maksudnya, iya. maksudnya Dia nggak amplop mau aja dia apa, nerimanya. Iya, maksudnya. Iya. Apaan? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dia maunya duit aja. Maksudnya dia pengennya dapat amplop doang yang ada isinya. Dia kagak mau nerima yang namanya cendera Kado, mata, iya. kado gitu, ribet. Iya. Ibu-ibu waktu saya itu kadonya banyak banget deh. Iya. Masih ada kami saja Lah itu rumah penuh Mengado. kado semua itu. Itu segitu apa Bu? Ya Allah, anak saya itu emang masuk rada-rada ya. Rada-rada apa? Rada-rada bager. Begitu. Itu dia naik ke atas lemari. Eka apa Iik? Titik. Naik ke atas lemari. Dia begini Bu. Jatuh semuanya. Itu satu ini. beli semua ya. Beli kan? Jangan beli. Itu gelas-gelas itu ya Allah. Ya Allah hancur. Bukannya Eka yang itu. Dua-duanya saya mah punya anak. Bager pokoknya dah. Bager. Iya Allah. Tapi memang mesti bager kalau jadi anak laki. Iya. Ya Allah. Jadi ibu-ibu ya. Kok kesana-sana tahu? Kado. Kado di sini mah kado kagak ada di kitab. Iya. Jadi ibu-ibu itu nyampe ke kado lagi ngomongin apa ya? Tadi kita
Rumah itu pertama yang diciptakan Allah tuh langit dan bumi. Jadi kita rumah. Bawaan pengantin. Ibu mah ingatnya ke situ doang. Awal penjelasan saya lagi jelasin Allah apaan. menciptakan pertama yang diciptakan langit dan bumi. Ibu kalau mau pindah berarti harus kalau pindah rumah. Sebelumnya. Menciptakan langit dan bumi. Oh iya. Iya. Saya juga yang ingat jadinya Iya, dan- ibu-ibu semua yang ada di alam ini yang terdiri daripada bumi dan langit dan isinya semuanya ibadah pada Allah. Oh, Gitu iya. maksudnya. Ya. Berzikir semuanya binatang. Ya, berzikir, ibadah. Zikir ibadah bukan? Iya. Ibadah. Pikir doa deh. Hah? Doa ya. Iya, zikir doa. Ibu lagi pakai nanya zikir apa doa? Bingung saya jawabnya. Kadang kan gini saja maaf ya. Kalau zikir sambil tiduran gitu bisa kan. Kalau berdoa kita Enggak apa-apa. Sambil tiduran juga. Ya bahwa udah wala junubihim. Nah, itu kan. Mau tiduran. Maksudnya kalau kita berdoa kan harus ini maaf ya. Khusyuk kita. Khusyuk, angkat kudanya, menghadap kiblat. Nah, iya, lebih capek ya. Kalau kita ada yang dirasa misalkan kaki ini ya, sambil selonjor gak apa-apa ya. Saya mah ibu-ibu mau doa, mau zikir, mau tiduran aja. Mau duduk aja gitu. Jadi semau-mau saya. Yang penting hati saya terikat dengan Allah gitu aja. Hati kita ngomong aja itu ya. Iya. Lah, saya mah kalau kelamaan duduk pegel. Tegang. Jadi ibu-ibu kenapa sampai mau ngeremeh-remehin sholat karena dimainin sama Dunia. dunia disalahin sama kita, Mm-mm. ya. Jadi dipermainkan oleh dunia. Melainkan mereka yang telah lagi ngomong alam azali. Ya Allah Bu, mudah-mudahan kita waktu di alam azali sana Nanti. Ibu sekarang saya nanya lagi, tadi udah dijelasin. Apa itu alam azali? Iya itu. Jadi alam yang baru Allah sendirian. Belum Allah ciptakan apa-apa. Pertama-tama Allah ciptakan kolam. Apa itu kolam? Pulpen. Kolam yang benar. Iya, itu kata ibu bukan kolam, alam yang benar kolam. Iya, Itu bahasa Arab, kolom Iya. bahasa Arab. Kalau kolom bahasa Indonesia kolom. Masa Allah ciptain kolam? Yang nyiptain kolam tuh kita. Tapi enak juga alhamdulillah jadi intermezzo ya. Iya. Iya gak apa-apa. Yang bener kolam, bukan kalam. Ibu aja ngomong kalam. Kolam. Ibu ada kolam, ada kalam. Kalau kalam ucapan, kalau kolam pulpen. Allah ciptakan kolam, pulpen. Suruh nulis tuh kolam. Apa yang diucapkan oleh Allah ditulis, ibu-ibu di alam azali sana, bahwa Siti Ayumi nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jangan Ayumi semua. Ayumi doang katanya. Kakak tuh asli jatuh nih. Ibu, misalnya, makanya ibu nggak boleh sombong. Sombong sama ibadah kita. Ya Allah Bu, saya nggak tahu. Bukan berapa banyak siapa yang pernah ibu-ibu seorang ustadzah ya, seorang ustadzah pasti kan dari kecilnya sampai dewasanya dia ahli ibadah, pinter ngajinya, tapi di akhir hayatnya apa? Su'ul khotimah. Karena apa? Di alam azalinya udah tercatat kayak begitu. Itu yang takut kayak begitu. Nah itu ibu-ibu yang kemarin meninggal, Yahya siapa? Waloni. Iya, Yahya Waloni. Pendeta. Di alam azalinya dia meninggal dalam keadaan Islam. Padahal dia apa? Kafir. Pendeta.
Jadi ibu-ibu ya Allah, misalnya ada orang kafir, kan dia ahlun nar, tapi di alam azalinya sana tercatat oleh Allah, diperintahkan kolam untuk mencatatnya bahwa dia mati dalam keadaan Islam, bisa-bisa aja. Baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Mati. Islam dia. masuk surga. Udah sholat belum? Belum. Kita ibu-ibu Dari ya Allah, dari kecil udah diajari. Tapi ibu-ibu ya Allah, makanya tuh ya, ya Allah, mudah-mudahan catatan kita di alam azali sana. Makanya itu dia doanya apa Bu? Husnul Khotimah. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, ya Allah, ya. Biha itu kembali kemana ya? Bila ilaha illallah kali ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang dimaksud dengan husnul khotimah? Yaitu dia mati dalam memeluk agama Islam. Itu di alam azali sana. Kita nggak tahu kita petang kita kayak apa. Berarti dicari dulu nanti kita ada ya. Udah ada di catatan ya. Nasib kita udah ketahuan sama Allah. Nah, itu dia yang akhirnya nanti akidah menelurkan ulama-ulama yang berbeda-beda. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ada yang pahamnya Jabariyah. Ya udah, emang kita udah kecatatnya di sono kayak begitu, nggak usah pakai kita usaha. Gitu. Kayak misalnya takdirnya jadi orang miskin sampai mati gitu ya. Biarin usaha kayak apapun, emang udah matinya mesti miskin. Akhirnya kata kaum Jabariyah apa? Udah mau ngapain? Capek-capek kita usaha, emang dasaran neraka surganya kita udah ditentuin, nggak boleh. Mana kita tahu takdir kita apa? Kan ada doa, ya gitu kan? Iya, ada kodarnya. Ada kodok-kodarnya, terus ada doanya gitu kan Bu ya, yang akan mempengaruhi tulisan yang ada di alam azali sana. Kemudian ibu-ibu ada paham Mu'tazilah, paham Qadariyah. Qadariyah ibu-ibu nggak ada sangkut pautnya dengan ketentuan Allah. Semuanya hasil usaha. Tuh, Qadariyah tuh. Qadariyah tuh mirip-mirip Mu'tazilah. Kalau kita Bu tengah-tengah. Kodok-kodar kita, takdir kita udah ada di atas sana, tapi kita harus berusaha. Bagaimana caranya mempertahankan iman Islam kita? Kita nggak tahu kita hidup ini bahagia atau tidak. Catatan di sana, maka kita harus berusaha. Kasab kita adalah nilainya pahala. Gitu ya. Nanti udah gitu ya. Iya, takutnya kan persepsi orang tuh. Iya. Udah iya. bakalan begini ya udah nggak usah ibadah aja gitu. Iya. Nah, begitu iya. Makanya Beda-beda ada pendapat. pemahaman kayak begitu. Iya. Jadi kan ibu-ibu umatnya Nabi Muhammad itu nanti terpecah kepada 73 firqah. Nah, itu salah satunya tuh. Ya, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti apalagi gitu Bu ya. Banyak sekali ibu-ibu pendapat-pendapatnya. Itu baru paham akidah. Nah, itu alam azali itu Bu. Ya sudah sampai alam azali aja. Dan besarlah siksanya. Oh, tadi tuh udah dibaca. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Mukarramah Ustazah Siti Ayumi yang telah menyampaikan pelajaran-pelajarannya. Semoga kita dapat mengamalkannya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Ibu penutup Ada rupiah lah. pada Ustazah Rukiah, kami persilakan. Kalian tutup. Bisa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selesai sudah pengajian kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa, mudah-mudahan kita terima yang bermanfaat, kita menerima manfaat, dan insya Allah kita doakan anak-anak kita berikan anak yang soleh dan solehat dan harapan mendapat kebahagiaan baik hidup di dunia Amin. maupun di akhirat. Amin. Alhamdulillah pada hari ini ibu nggak ninggalin saya. Kalau saya ngaji banyak, kalau ibu kan ngaji cuma di sini aja ibu ya. Tapi yang tadi juga mungkin nanti kalau bulan Maulid dari ceramah, kalau sekarang kita ngaji cuma seturuan aja, alhamdulillah. Terus ini pengajian kita pada hari Sabtu ada guru, alhamdulillah dan nasihati. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah wa ata'na. Jangan bosan ibu, hari Sabtu sebulan banyak lain. Selasa ngaji. Selasa aturan adil saja. Alhamdulillah kan ngaji kan ibu-ibu. Jadi satu orang pada satu lembar, kalau satu juz kan 8 lembar. Berarti satu orang dapat 1 juz. Kalau kita selesai dapat satu orang 1 juz berarti 8 juz. Kalau kita dapat 1 Al-Quran berarti 8 Al-Quran. Al-Quran kalau kita tamat. 8 Quran ini berapa lama? Bacanya paling 1,5 jam. Nggak sampai lah. Di sini? Pokoknya 1 juz gitu. Jadi 1 juz bisa 8 orang. Tapi selembar-lembar aja dulu. Nanti kan sampai hatam Al-Quran berapa bulan gitu ya. Kita dapat satu Quran. Ya kalau sudah 8 berarti kita dapat 8 Al-Quran. Misalnya satu Quran kita dapat gitu, tetap dapat satu Quran. Dia baca, nggak boleh ngomong, kata saya kali baca gitu. Gantian bacanya kita dengerin nanti siapa. Tapi alhamdulillah udah bisa. Pagi ceritanya juga dah alhamdulillah. Kita udah ngerti. Nggak bisa apa-apa misalnya nggak punya ilmu. Mudah-mudahan ini insya Allah berjalan baik. Amin. Kita jangan tinggalkan Al-Quran. Perlangan kan Ustaz ya, ada kita baca kita. Kita tutup dengan baca doa. Berdoa insya Allah pengajian kita berkeberkahan oleh Allah. Dari warisan dari Bu Marhani buat Nusantara dibesarkan oleh Allah dan majlis dengan sebaik-baiknya. Ibu dari jamaah dari sahabat beda kesehatan sama ibu. Mudah-mudahan kita pakai apa yang diberikan oleh guru-guru kita, mudah-mudahan kita ilmu kita dan akhirat kita. Ala hadina mabikun sya'al barakah salam ala faridatu salih ala ilaha tilatina bi'al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana warhamna wa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tawfiqan fil amal wa ikhlas fi ajrina alaik. Allahumma inna fi hudaka ja'alina nasari'u fi ridha wa la tu'adina wa yansiwa wa la tajalna liman faraka amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma bihaqqil Fatiha usil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi izzatil Fatiha iftahna bi khair wa antina bi khair wa ij'alna wal hadirin min ansari ahli khair. Allahumma ja'al akhiratina min dunya inna fiha ajalina wa ta'ala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam yasrahaka Allahumma wa tayyirun ya salat wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.